Beberapa pembunuh berantai paling terkenal adalah mereka yang belum pernah teridentifikasi. Yang lainnya tetap terkenal bahkan setelah mereka tertangkap. Syukurlah, individu-individu yang mengganggu ini sudah tidak berkeliaran lagi dan telah dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan mereka. Hilangnya Daniel Imbo dan Richard Patron mungkin merupakan salah satu kasus FBI yang belum terpecahkan paling aneh. Pasangan tersebut menghilang bersama mobil Richard pada tahun 2005. Biasanya, dalam situasi seperti ini, kemungkinan terjadinya kecelakaan dan pasangan tersebut tenggelam di perairan adalah skenario yang paling mungkin. Namun penyelidik FBI percaya bahwa sesuatu yang lebih mengerikan mungkin telah terjadi. Daniel dan Richard telah berteman sejak kecil dan sempat berpacaran sebentar di sekolah menengah sebelum akhirnya berpisah jalan. Mereka berdua pernah menjalin hubungan lain, memiliki anak, dan Daniel menikah dengan seorang pria bernama Joe Imbo. Daniel dan Joe memiliki seorang putra bersama, Joe kecil. Tetapi hubungan mereka hancur tidak lama setelah anak itu lahir. Keduanya berpisah dan Daniel berniat untuk bercerai. Setelah Daniel mengakhiri hubungannya dengan Joe, dia dan Richard mulai berkencan lagi. Itu adalah hubungan yang putus nyambung dan Daniel sebenarnya telah mengakhirinya tidak lama sebelum mereka menghilang. Namun pada 19 Februari 2005, mereka memutuskan untuk keluar bersama lagi. Sepasang kekasih lain bergabung dengan mereka untuk minum di sebuah restoran Tex-Mex bernama Abby Lynn's di South Philadelphia. Pasangan lain itu melihat mereka terus berciuman sepanjang malam. Ketika mereka pergi sekitar pukul 11.45 malam, mereka pergi bersama-sama. Richard akan mengantarkan Daniel ke rumahnya di Mount Laurel, New Jersey sebelum pulang ke rumahnya sendiri. Saat mereka meninggalkan restoran, itulah terakhir kalinya keduanya terlihat. Keluarga Daniel melaporkan kehilangan ke pihak berwenang keesokan harinya. Dia tidak ada di rumah saat suaminya yang sudah berpisah mengantarkan putra mereka. Keluarga tersebut menghubungi keluarga Richard dan penegak hukum setempat, dan pencarian pasangan itu pun dimulai. Namun tidak pernah ditemukan jejak pasangan itu. Saudara laki-laki Daniel membayar untuk naik helikopter guna meninjau jalur yang mereka lalui dari udara, tetapi tidak ada jejak truk Dodge Dakota hitam milik Richard. Tim pencarian dan penyelamatan menyusuri jalur air yang mungkin dilewati pasangan itu untuk melihat apakah terjadi kecelakaan. Mereka tidak menemukan tanda-tanda bahwa telah terjadi kecelakaan. Beberapa petugas penegak hukum berspekulasi bahwa hilangnya pasangan itu terlalu rapi dan menduga ada orang lain yang terlibat. Ada dugaan bahwa hilangnya mereka mungkin telah direncanakan dan dilakukan oleh penjahat profesional. Perhatian beralih kepada suami Daniel yang pernah mengirim pesan ancaman kepada Richard di masa lalu. Namun, dia memiliki alibi untuk malam hilangnya pasangan itu dan dia telah bekerja sama dengan polisi. Segala hal, mulai dari Richard yang memiliki utang judi hingga keterkaitannya dengan geng yang mendistribusikan obat resep, telah diajukan sebagai kemungkinan motif kejahatan tersebut. Baru-baru ini, kelompok pencari Adventures with Purpose mengambil alih kasus ini dan mencari di sebagian sungai Delaware setelah mendapat petunjuk dari seorang penonton. Namun mereka tidak menemukan pasangan tersebut. Kasus ini masih belum terpecahkan. Ada hadiah sebesar $15.000 bagi siapa saja yang memberikan informasi. Femisida adalah epidemi yang semakin berkembang yang melanda Meksiko. Dan di balik kejahatan-kejahatan ini, polisi percaya bahwa ada seorang pembunuh berantai yang bersembunyi dalam bayang-bayang. Menurut statistik pemerintah, lebih dari 500 wanita telah kehilangan nyawa mereka di Juarez, Meksiko sejak tahun 1993. Mayat-mayat wanita ini sering ditemukan di daerah terpencil di padang pasir dan menunjukkan luka serta pola yang sama. Polisi telah membentuk beberapa satuan tugas dan operasi, tetapi wabah ini terus berlanjut. Luz Flores yang berusia 19 tahun hanyalah salah satu dari ratusan wanita yang mengalami kekerasan di Juarez, Meksiko. Pada tanggal 4 Agustus 2008, Luz meninggalkan rumahnya dan menuju ke pusat kota Juarez. Menurut ibunya, Luz Del Carmen, dia pergi ke toko pakaian Maxi untuk menyerahkan lamaran pekerjaan. Ibu dan saudara perempuannya menantikan kepulangannya, tetapi Luz tidak pernah kembali. Dia dilaporkan hilang pada malam itu juga dan pencarian untuknya pun dimulai. Ibunya dan saudara perempuannya telah melakukan beberapa pencarian sendiri, tetapi tidak pernah ditemukan tanda-tanda keberadaannya. Demikian pula, Debony Bazaluda yang berusia 18 tahun menghilang pada 9 April 2022 setelah menghadiri sebuah pesta di Juarez. Beberapa hari kemudian, jasadnya ditemukan di tangki air Motel Nueva Castilla. Rekaman CCTV menunjukkan Debony memasuki motel sekitar pukul 4.30 pagi hari itu.
Sesaat sebelum dia masuk ke hotel, dia bersama seorang sopir taksi yang telah berusaha merayunya meski tak diinginkan dan meninggalkannya di jalan dekat motel tersebut. Menurut pejabat, meskipun dia mengalami trauma di kepala, mereka percaya bahwa kematiannya mungkin merupakan kecelakaan. Kasus De Bonnie dan Luz hanyalah salah satu dari ratusan kasus di Juarez, Meksiko. Keluarga para wanita ini diberitahu bahwa mereka tidak dapat melaporkan orang hilang selama 48 hingga 72 jam, di mana pada saat itu bukti penting sudah hilang. Para ahli tidak meragukan bahwa ada pembunuh berantai atau beberapa pembunuh berantai yang berkeliaran di jalanan Juarez. Monster dari Flores adalah seorang pembunuh berantai yang terkenal kejam dan beraksi di Flores selama 17 tahun. Pembunuh berantai terkenal itu telah merenggut nyawa 16 orang, namun identitasnya masih belum diketahui. Kejahatan mengerikan itu dimulai pada bulan Agustus 1968 setelah Barbara Lossi dan saudara iparnya, Antonio Lobianco, menghabiskan malam di bioskop. Suami Barbara sedang sakit, jadi mereka membawa putra kecilnya bersama mereka. Setelah film selesai, mereka pergi ke tempat sepi di Sigma ketika seseorang yang tidak dikenal mengarahkan senjata ke Barbara dan Antonio lalu menembak. Suami Barbara diselidiki dan akhirnya dipenjara karena kejahatan tersebut. Namun 6 tahun kemudian, 2 serangan lagi menggunakan jenis senjata yang sama. Seperti pada kasus sebelumnya, si pembunuh berantai menyerang saat pasangan itu sedang parkir di tempat-tempat yang biasa dipakai untuk bermesraan. Setelah 7 tahun tidak tertangkap, si pembunuh berantai itu kembali beraksi. Pada tahun 1981, 2 pasangan lagi menjadi korban monster Flores. Antara tahun 1983 dan 1985, 8 nyawa lagi melayang. Semua korban, kecuali 2 orang, adalah pasangan. 2 orang yang bukan pasangan adalah Wilhelm Meyer dan Jens Rauch, sepasang mahasiswa asal Jerman. Keduanya laki-laki, tapi Jens berambut panjang dan polisi percaya bahwa pembunuh berantai yang diduga itu mengira mereka adalah pasangan. Beberapa orang yang mencurigakan ditangkap atas kejahatan tersebut dan bahkan ada yang dihukum. Tetapi segera menjadi jelas bahwa pembunuh berantai yang sebenarnya masih berkeliaran ketika dia kembali beraksi. Pada tahun 1994, seorang pria bernama Petri Pasiani dihukum. Pasiani memiliki riwayat kekerasan dan sudah pernah dipenjara karena menghilangkan nyawa pria lain. Namun satu-satunya bukti yang mengaitkannya dengan kejahatan sang pembunuh berantai adalah sebuah peluru yang belum digunakan dengan merek yang sama seperti yang digunakan. Putusan tersebut kemudian dibatalkan. Sidang baru dijadwalkan untuk Pasiani, tetapi dia meninggal dunia sebelum sidang itu berlangsung. Sebagai gantinya, 2 orang yang diyakini sebagai kaki tangannya diadili. Mereka dinyatakan bersalah atas 4 dari 8 kejahatan, tetapi banyak orang tidak setuju dengan putusan tersebut. Monster Flores secara resmi tetap menjadi pembunuh berantai yang tidak teridentifikasi, dengan segala macam teori, mulai dari sekte menakutkan, pembunuh zodiak, hingga orang-orang menyeramkan lainnya yang diajukan sebagai kemungkinan penjelasan oleh komunitas true crime yang kebingungan. Pada bulan Juli 1993, polisi London merilis gambar CCTV korban dari dugaan pembunuh berantai, dan seorang pria tak dikenal yang diyakini sebagai pelakunya. Bukti inilah yang akhirnya membawa kejatuhan Colin Irlandia. Kejahatan-kejahatan itu dimulai pada bulan Maret tahun itu. Peter Walker adalah seorang sutradara koreografi West End yang sukses. Dia juga seorang homoseksual dan sering mengunjungi klub Colburn di Earl's Court. Pub tersebut populer di kalangan pria homoseksual yang akan mengenakan sapu tangan berwarna berbeda untuk menunjukkan hal seperti apa yang mereka sukai. Walker didekati oleh seorang pria yang mengundangnya kembali ke rumahnya. Tubuh Peter ditemukan di bawah selimutnya. Kemudian, penjahat yang bertanggung jawab menelpon surat kabar nasional untuk mengakui kejahatannya. Tetapi ia mengungkapkan penyesalan karena meninggalkan anjing Peter terjebak di apartemen. Telepon itu adalah yang pertama dari banyak panggilan yang akan dilakukan Colin Ireland. Ireland adalah seorang pria berusia 39 tahun, 2 kali bercerai, dan sedang menganggur pada saat itu. Dia telah menyimpulkan tahun sebelumnya bahwa dirinya bukan siapa-siapa. Dan untuk resolusi tahun barunya, dia memutuskan untuk mengubah itu dengan menjadi seorang pembunuh berantai. Menurut salah satu mantan istrinya, dia membenci pria homoseksual dan menganggap mereka sebagai korban yang mudah. Secara khusus, dia menargetkan pria-pria yang akan melawan ketika diikat. Setelah Peter, korban berikutnya di Irlandia adalah Christopher Dunn, seorang pustakawan dan juga pengunjung Colburn Club.
Kejahatan itu bahkan lebih mengganggu, dan sekali lagi, Irlandia menghubungi pers dan polisi untuk mengejek mereka tentang kejahatannya. Seorang pengusaha Amerika bernama Perry Bradley dan seorang petugas panti jompo bernama Andrew Collier juga menjadi korban. Kematian mereka hanya berselang kurang dari 1 minggu. Baru setelah kejahatan keempat, polisi mampu mengidentifikasi pola-pola. Selain metode dalam setiap kejahatan, polisi juga mengidentifikasi lokasi terakhir mereka yang diketahui sebagai collar and club. Hubungan antara polisi Inggris dan komunitas homoseksual saat itu tidak baik, yang mungkin menjadi alasan mengapa beberapa kesamaan diabaikan. Namun akhirnya polisi mengambil tindakan untuk memperingatkan komunitas homoseksual, membagikan selebaran di acara Pride untuk mencoba mendapatkan lebih banyak informasi. Mereka juga didorong oleh panggilan lain dari Irlandia yang mengatakan bahwa dia akan menyerang sekali seminggu jika dia tidak tertangkap. Korban terakhir Irlandia ditemukan pada tanggal 15 Juni. Meskipun kejahatan itu terjadi 3 hari sebelumnya. Emmanuel Spiteri adalah seorang kepala yang terakhir kali terlihat di klub Coleraine pada tanggal 12 Juni. Dia pergi bersama seorang pria yang digambarkan memiliki wajah bulat, rambut hitam pendek, dan gigi yang berubah warna. Polisi kemudian menemukan gambar CCTV Emmanuel dan tersangka mereka di stasiun kereta bawah tanah. Irlandia maju dan mengidentifikasi dirinya sebagai pria di foto itu, tetapi dia mengatakan bahwa dia memang pergi ke apartemen Emmanuel bersamanya, namun meninggalkannya di sana bersama pria lain. Namun polisi menemukan sidik jari Irlandia di rumah Andrew Collier. Akhirnya dia mengaku atas kejahatannya, mengatakan kepada polisi bahwa dia ingin menjadi terkenal. Dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup sebanyak 5 kali dan menghabiskan sisa hidupnya di balik jeruji besi. Tukang jagal kota Oklahoma adalah pembunuh berantai terkenal yang mengerikan dan tidak pernah tertangkap setelah mengambil nyawa 3 wanita penduduk asli Amerika antara tahun 1976 dan 1986. Pembunuh berantai ini sangat kejam dan tampaknya menikmati mempermainkan polisi dalam misteri kejahatan nyata yang tidak pernah terpecahkan. Mayat pertama ditemukan pada tanggal 1 April 1976 ketika sekelompok pekerja utilitas sedang menjelajahi sebuah rumah kosong yang dipenuhi sampah. Salah satu dari mereka menjatuhkan ember popcorn dan menemukan kepala seorang wanita. Ketika mereka menelpon kantor polisi, petugas penegak hukum mengira cerita kejahatan ini adalah lelucon April Mop. Ketika mereka pergi memeriksa rumah itu, mereka malah menemukan bahwa ini adalah misteri pembunuhan yang sangat nyata. Wanita itu awalnya diduga berkulit putih, tunawisma, dan berusia antara 25 hingga 35 tahun. Tes forensik mengungkapkan kepada para penyidik bahwa sebenarnya dia adalah penduduk asli Amerika dan berusia antara 18 hingga 22 tahun. Sisa-sisa jenazahnya ditemukan di seluruh bagian rumah kosong itu dalam keadaan terpotong-potong. Bertahun-tahun kemudian, kisah kejahatan itu mulai terlupakan dari ingatan orang-orang ketika pada bulan April 1979, pembunuh berantai yang tidak dikenal itu kembali beraksi. Satu lagi jasad milik seorang wanita penduduk asli Amerika ditemukan. Seekor anjing menemukan sebuah kepala di gang dekat lapangan basket tempat beberapa anak sedang bermain. Yang aneh tapi nyata, sisa-sisa tubuh wanita yang hilang itu telah tersebar di beberapa blok. Semua sisa tubuh itu telah dicuci dengan hati-hati dan beberapa dibungkus dengan koran atau kantong kertas coklat. Bahkan ketika polisi mengidentifikasi wanita itu sebagai Arlie Bell Killian, orang yang bertanggung jawab atas kematiannya terus membuang sisa-sisa tubuhnya di seluruh kota, seolah-olah mempermainkan para penyelidik. Selama bertahun-tahun, warga kota Oklahoma hidup dengan seorang pembunuh berantai berbahaya yang masih berkeliaran. Penjahat tersebut diyakini merupakan penduduk asli yang sangat mengenal kota itu berdasarkan tempat-tempat yang dipilihnya untuk menyembunyikan sisa-sisa tubuh Arlie yang tersebar. Lalu pada tahun 1986, si jagal terkenal itu kembali beraksi dan menyerang lagi. Seperti sebelumnya, pembunuh berantai yang tidak dikenal itu mengambil nyawa Marcia Sanders yang berusia 22 tahun dan meninggalkan sisa-sisa tubuhnya yang tersebar untuk ditemukan oleh aparat penegak hukum. Tempat-tempat rahasia untuk petunjuk mengerikan dari TKP ini termasuk sebuah gang kecil di belakang kebun seorang pria. Kepalanya ditemukan seminggu kemudian. Ada sedikit kemajuan dalam kasus ini pada tahun 1993 ketika korban pertama diidentifikasi sebagai Kathy Lynn Shackelford, seorang wanita yang keluarganya telah mencarinya selama 17 tahun terakhir setelah ia kabur dari rumah. Sepupunya menghubungi polisi yang kemudian menyadari bahwa Oklahoma Jendo itu adalah wanita yang hilang tersebut.
Sayangnya, meskipun kasus Jendo yang hilang telah terpecahkan, tampaknya hal itu tidak membuat mereka lebih dekat untuk mengidentifikasi pembunuh berantai misterius yang masih berkeliaran. Nomor 20. Pada tanggal 14 Oktober 1986, Ray Elaine Tortolot mengucapkan selamat tinggal kepada bayi perempuannya untuk terakhir kalinya. Setelah pergi ke pesta ulang tahun bersama sekelompok teman, dia menghilang tanpa jejak. 6 bulan kemudian, tubuh Ray ditemukan oleh para penjebak berang-berang. Apa yang terjadi padanya dan siapa yang bertanggung jawab tetap menjadi misteri. Ray adalah seorang wanita muda penduduk asli Amerika, dan menurut teman serta keluarganya, dia sangat bangga dengan tradisi penduduk asli Amerika dan merupakan penari yang berbakat. Dia telah mempelajari keterampilan dari buyutnya sendiri yang ia harapkan bisa ia wariskan kepada putrinya ketika sudah cukup dewasa. Pada hari naas ketika Ray menghilang, dia pergi bersama 5 temannya ke sebuah pesta dekat rumahnya. Sekitar tengah malam, dia mengatakan ingin pulang dan seseorang memberinya tumpangan. Mereka mengantar Ray ke rumahnya, tapi kemudian dia tidak mau keluar dari mobil. Mereka berkeliling di sekitar daerah itu untuk beberapa saat sebelum kembali ke pesta. Menurut beberapa laporan, tidak ada yang melihat kapan Ray pergi lagi dari pesta itu. Namun FBI mengklaim bahwa dia terakhir kali terlihat di dalam kendaraan bersama 2 orang lainnya di dekat Tomo Overlook. Ketika Ray tidak kembali ke rumah, keluarganya tahu ada sesuatu yang salah dan menghubungi polisi keesokan harinya. Pada awalnya, kehilangannya tidak dianggap terlalu serius. Orang-orang mengira dia sedang berpesta di suatu tempat dan akan kembali dalam beberapa hari. Tim pencari sebagian besar terdiri dari relawan yang tidak memiliki pelatihan forensik. Tidak jelas apa yang akan terjadi jika Ray benar-benar ditemukan. 6 bulan kemudian, tubuh Ray ditemukan. Bagaimana Ray meninggal tidak dipublikasikan, tetapi polisi percaya seseorang telah mengambil nyawanya. FBI terlibat dalam kasus ini dan bekerja sama dengan penegak hukum setempat untuk mencoba mengungkap siapa yang telah mengambil nyawa Ray. Pada satu titik, penegak hukum mengklaim bahwa mereka memiliki seorang tersangka, tetapi tidak cukup bukti untuk melakukan penangkapan. Sejak saat itu, beberapa petunjuk telah masuk dan ditindaklanjuti, tetapi tidak ada satupun yang membawa agen FBI lebih dekat untuk mengetahui apa yang terjadi pada Ray. Upaya baru untuk memperoleh informasi dilakukan dengan menawarkan hadiah $20.000 pada tahun 2019. Diharapkan seseorang yang mengetahui jawabannya akan angkat bicara. Sekarang, setelah begitu banyak waktu berlalu. Namun sejak tahun 2019 tidak ada pembaruan dan kasus ini tetap belum terpecahkan. Nomor 19. Pada awal tahun 2019, pihak berwenang diberitahu tentang seorang pembunuh berantai yang menyebut dirinya Hercules. Pada tanggal 1 Februari 2019, penduduk Dhaka di Bangladesh sedang bangun dan bersiap memulai hari mereka ketika sebuah temuan mengerikan terungkap. Orang-orang yang lewat menemukan tubuh seorang pria yang hanya dikenal sebagai rahib di sebuah tempat pembuangan barang bekas. Di lehernya, para penyelidik menemukan sebuah tanda yang bertuliskan, kutip, "Ini adalah hukuman untuk penyerangan. Para penyerang, waspadalah Hercules." Penyerangan yang dimaksud terjadi pada tanggal 14 Januari 2019, saat korban yang tidak disebutkan namanya sedang menuju rumah neneknya. Menurut laporan, dia disergap dan diserang oleh 2 pria. Rahib adalah tersangka utama dalam kasus ini, dan polisi secara perlahan mengumpulkan bukti untuk menjeratnya. Beberapa hari kemudian, mayat seorang pria yang hanya dikenal sebagai Ripon ditemukan di daerah terbengkalai dekat Amin Model Town. Seperti Rahib, Ripon juga merupakan tersangka utama dalam kasus seorang gadis berusia 18 tahun yang jasadnya ditemukan di pinggiran safar. Ripon juga memiliki catatan serupa di lehernya, dan jelas bagi para penyelidik bahwa Hercules tidak akan berhenti dalam waktu dekat. Secara total, 3 insiden telah dikaitkan dengan Hercules yang sulit ditangkap, dan ketiga pria tersebut adalah tersangka atau buronan terkait penyerangan dan kejahatan serius. Beberapa orang di dalam komunitas berspekulasi bahwa Hercules sebenarnya adalah sekelompok pria, bahkan mungkin polisi. Penyelidikan menyeluruh telah dilakukan, tetapi hingga tahun 2023, polisi masih belum berhasil menangkap Hercules. Nomor 18. Jeffrey Mayat adalah seorang penjahat yang mengerikan yang mendapat julukan Rhode Island Ripper. Dia menghabisi nyawa 3 wanita antara tahun 2002 dan 2003, dan menyerang 2 wanita lainnya yang nyaris lolos dari maut. Korban pertama adalah seorang wanita bernama Audrey Harris. Audrey, seperti semua korban Ripper, adalah seorang pekerja seks jalanan. Namun, seperti korban lainnya, dia bukanlah seseorang yang akan dirindukan. Pada tanggal 9 Februari 2003, dia berpamitan kepada ibunya dan mengatakan bahwa dia akan mengunjunginya nanti hari itu.
Kunjungan itu tidak pernah terjadi dan Ibu Audrey melaporkan dia hilang. Polisi tampaknya menangani kasus ini dengan serius. Telah terjadi serangan terhadap wanita lain dengan profesi yang sama bernama Jane Smith, dan polisi menduga Audrey mungkin menjadi korban dari pelaku yang sama. Kemudian pria itu menyerang wanita lain yang selamat, Christine Dumont. Pria itu diidentifikasi sebagai Timothy Scanlon. Namun sebelum Scanlon bisa diadili, Christine juga menghilang pada Mei 2004. Scanlon kemudian dinyatakan bersalah karena menyerang Smith, tetapi dibebaskan dari keterlibatan apapun dalam kasus dua wanita yang hilang itu. Pada Juli 2004, seorang wanita ketiga dengan profesi yang sama juga menghilang. Stacy Goulet dilaporkan hilang oleh pacarnya. Polisi mencoba menggunakan seorang polisi wanita yang menyamar untuk memancing pelaku keluar, tetapi si pembunuh tidak terpancing. Baru setelah ada telepon misterius tanpa nama, kasus ini mulai terbongkar. Penelepon itu adalah seorang pria yang menyuruh mereka untuk berbicara dengan Jocelyn Martin. Jocelyn memberitahu polisi bahwa dia telah diserang oleh salah satu kliennya. Dia membawanya kembali ke rumahnya lalu menyerangnya dari belakang. Dia melawan dan berhasil melarikan diri. Mengingat pekerjaannya, dia tidak melapor ke polisi, tapi sekarang dia memberikan semua detail yang mereka butuhkan untuk mengidentifikasi alamat si pembunuh itu. Polisi juga mengetahui bahwa seorang wanita kedua telah diserang di alamat tersebut dan selamat. Pria yang tinggal di sana adalah Jeffrey Mayet. Awalnya dia menyangkal terlibat, tetapi penggeledahan di rumahnya mengungkapkan pemandangan mengerikan di kamar mandinya. Disinilah dia menangani mayat-mayat tersebut. May telah mengaku mengambil nyawa Audrey, Christine, dan Stacy. Dia telah menangani sisa-sisa tubuh mereka di dalam bak mandi, memasukkannya ke dalam kantong sampah, dan membuang sisa-sisa tersebut ke tempat sampah komersial. Pencarian di tempat pembuangan akhir menemukan sisa-sisa tubuh Stacy, tetapi dua korban lainnya tidak pernah ditemukan. Nomor 17. Kasus misteri pembunuhan kaos kaki tub diyakini merupakan ulah seorang pembunuh berantai yang tidak dikenal, yang mengambil nyawa setidaknya 4 orang di Mineral, Washington, dan mungkin juga korban lainnya. Pada bulan Agustus 1985, Stephen Harkins dan Ruth Cooper bekerja di sebuah sekolah kejuruan di Tacoma dan sedang berlibur musim panas. Mereka memutuskan untuk berkemah akhir pekan di Danau Tule, tanpa mengetahui bahwa ada pembunuh berantai yang sedang berkeliaran. Ketika baik Stephen maupun Ruth tidak muncul untuk bekerja pada hari Senin berikutnya, mereka dilaporkan sebagai 2 orang hilang 2 hari setelah terakhir kali terlihat masih hidup. Jasad Stephen yang sempat hilang akhirnya ditemukan oleh para pendaki di dalam kantong tidurnya. Anjing mereka yang sudah tak bernyawa juga ditemukan di lokasi perkemahan, tetapi Ruth masih dinyatakan hilang. Penyidik TKP tidak percaya bahwa Ruth bertanggung jawab atas misteri pembunuhan yang belum terpecahkan ini karena sejumlah alasan. Pada saat itu, pembunuh berantai terkenal Richard Ramirez yang juga dikenal sebagai Night Stalker masih berkeliaran. Saat dia masih aktif, dia sering menargetkan pasangan secara tak terduga mengakhiri hidup pria dengan cepat sebelum berlama-lama dengan wanita. Penyidik TKP tidak percaya bahwa pembunuh berantai asal California itu bertanggung jawab atas kasus di Washington. Namun pada saat itu, ada kemungkinan nyata bahwa seseorang yang mengerikan terinspirasi olehnya. Sisa-sisa jenazah Ruth ditemukan setelah 2,5 bulan mil jauhnya. Di lehernya ada kaos kaki panjang, meskipun detektif menentukan bahwa ini bukan penyebab kematiannya. Beberapa bulan kemudian, Michael Reimer, Diana Robertson, dan putri kecil mereka merencanakan perjalanan berkemah. Menurut ceritanya, pada tanggal 12 Desember, hari saat pasangan itu terakhir terlihat, putri mereka ditemukan ditinggalkan di tempat parkir Kmart. Dia tidak dapat memberitahu pihak berwenang apa yang telah terjadi atau di mana orang tuanya berada. Ketika ditanya tentang Diana, putrinya hanya mengatakan bahwa ibunya ada di antara pepohonan. Pencarian di area tersebut tidak membuahkan hasil hingga bulan Februari ketika jasad Diana ditemukan di dekat truk pickup Mike. Pembunuh berantai itu telah menggunakan senjata tajam sebanyak 17 kali. Sama seperti pada Ruth, kaos kaki panjang digunakan untuk membatasi napasnya. Sementara itu, Mike tidak ditemukan dimanapun. Penyelidik mencatat riwayat kriminalnya yang pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Ruth, dan diduga bahwa dia adalah pembunuh berantai dalam kasus ini. Penggunaan kaos kaki panjang itu terlalu kebetulan untuk diabaikan, jadi para detektif mencurigai kedua kejahatan itu saling terkait. Selama beberapa dekade, apa yang terjadi pada Mike tetap menjadi misteri yang belum terpecahkan. Baru pada tahun 2011, jenazah Mike ditemukan tidak jauh dari tempat polisi menemukan Diana beberapa dekade sebelumnya. Tidak mungkin untuk menentukan bagaimana dia meninggal.
Bahkan setelah jenazah terakhir ditemukan, para penyelidik masih belum bisa memecahkan misteri pembunuhan ini. Detektif kasus masih belum yakin apakah seorang pembunuh berantai yang tidak dikenal telah mengambil nyawa Mike, atau jika Mike telah mengambil nyawa Diana lalu bunuh diri. Nomor 16. Lebih dari 37 tahun setelah seorang individu yang tidak dikenal menyerang polisi negara bagian Virginia, Johnny Bowman, kasusnya dalam berkas FBI masih belum terpecahkan. Ini adalah kasus dengan jauh lebih banyak pertanyaan daripada jawaban dan sedikit kemajuan yang telah dipublikasikan sejak tahun 80-an. Itu adalah malam Agustus yang hangat ketika Johnny diserang. Dia sedang berada di rumah bersama keluarganya, termasuk putrinya yang masih kecil, saudara laki-lakinya, dan iparnya. Sekitar pukul 4.30 pagi terdengar ketukan di pintu. Johnny pergi untuk membuka pintu, dan begitu pintu dibuka, tamu tersebut langsung menyerang Johnny dengan senjata tajam. Dia ditikam lebih dari 40 kali. Johnny tidak bersenjata tetapi berusaha melawan. Setelah serangan yang mengejutkan itu, penjahatnya melarikan diri, meninggalkan kacamata hitam, wig, dan helm proyek yang mereka gunakan sebagai penyamaran. Serangan itu berakhir hampir secepat saat dimulai, tetapi Johnny tidak akan selamat. Setelah bertahun-tahun berlalu, kasus ini tetap menjadi satu-satunya kasus yang belum terpecahkan, di mana seorang polisi negara bagian Virginia kehilangan nyawanya. Meskipun Johnny sedang tidak bertugas saat itu, kejahatan tersebut dianggap sebagai serangan terkait tugas dinas, sehingga FBI pun ikut terlibat. Melihat keganasan serangan itu, tampaknya kejahatan ini sangat bersifat pribadi. Seseorang sangat mengenal Johnny dan tidak ingin dia tetap hidup. Karena dia adalah seorang polisi negara bagian, masuk akal jika pelakunya adalah seseorang yang pernah dipenjara karena Johnny, atau kerabat dari seseorang yang sudah pernah berurusan dengan hukum. Tapi satu-satunya tersangka yang pernah disebutkan dalam kasus ini bukanlah seorang narapidana. Itu adalah seorang polisi lainnya. Perry Worrell adalah teman dekat Johnny dan juga seorang polisi negara bagian lainnya. Dia diberhentikan tanpa gaji tak lama setelah kejahatan itu dan kemudian mengalami kecelakaan mobil yang membuatnya sangat cacat. Worrell melalui pengacaranya mengatakan bahwa dia tidak ada hubungannya dengan kejahatan itu dan tidak memiliki motif untuk mengambil nyawa Johnny. Mengapa Worrell menjadi tersangka tidak pernah diungkapkan. Jika pelaku kejahatan adalah teman dekat Johnny, itu akan menjelaskan mengapa dia membuka pintu begitu larut malam tanpa membawa senjata. Putrinya, yang sekarang telah bergabung dengan kepolisian, mengklaim bahwa itu sangat tidak sesuai dengan kepribadiannya. Tetapi rambut palsu dan helm menunjukkan bahwa pelaku kejahatan berusaha menyembunyikan identitasnya. Jika dia melihat seseorang berpakaian aneh seperti itu larut malam, aneh rasanya jika dia tidak membawa senjata. Worrell tidak pernah didakwa atas kejahatan apapun, dan hingga hari ini kasusnya tetap belum terpecahkan. FBI menawarkan hadiah hingga $50.000 untuk informasi yang dapat membantu memecahkan kejahatan ini. Informasi dapat disampaikan kepada FBI di 1-800-225-5324 dan Kepolisian Negara Bagian Virginia di 703-832-1676 nomor 15. Tanggal 8 April 1992 berjalan seperti hari biasa bagi Robin Feldhauer yang berusia 26 tahun. Robin bekerja di toko sepatu Payless di Indianapolis, Indiana, dan dipanggil masuk kerja setelah salah satu rekannya jatuh sakit. Robin mengenakan seragamnya dan pergi ke toko untuk menggantikan shift sore. Saat Robin sedang bekerja, seorang pria aneh masuk ke dalam toko. Awalnya Robin mengira pria itu adalah pelanggan, tetapi saat dia semakin mendekat, Robin melihat bahwa pria itu memegang sesuatu di tangannya. Dalam sekejap, nyawa Robin telah direnggut dan pria misterius itu meninggalkan toko. Tubuh Robin ditemukan beberapa jam kemudian dan polisi Indianapolis segera melakukan penyelidikan. Beberapa hari kemudian, pada 11 April 1992, Patricia Smith yang berusia 23 tahun dan Patricia Majors yang berusia 32 tahun berhadapan langsung dengan pria aneh yang sama di toko pengantin milik mereka di Wichita, Kansas. Beberapa kejahatan serupa mulai bermunculan di Kansas, Missouri, dan Indiana. Modus operandi pelaku selalu sama. Dia akan mencari sebuah toko di mana seorang wanita, biasanya sendirian, sedang bekerja dan tidak ada pelanggan di sekitar. Yang menyeramkan, penyerang itu tidak mengucapkan sepatah kata pun kepada para korbannya. Begitu tembakan terdengar, dia pergi dengan santai tanpa menarik perhatian siapapun. Para penyelidik segera menyadari bahwa semua kejahatan ini terjadi di daerah yang tak jauh dari Interstate 70. Saat itu, diduga bahwa si pembunuh mengintai di sepanjang I-70 mencari korban.
Hal ini membuatnya mendapat julukan sebagai pembunuh I-70, sebuah nama yang masih digunakan hingga hari ini. Michael McCown yang berusia 40 tahun adalah satu-satunya korban pria dari pembunuh I-70 dan dia diserang di tempat kerjanya di Indiana. Petugas meyakini bahwa pembunuh berantai I-70 salah mengira Michael sebagai seorang wanita dari belakang karena rambutnya yang panjang. Setidaknya 6 kejahatan telah dikaitkan dengan pembunuh I-70 yang sulit ditangkap. Tetapi banyak penyelidik percaya bahwa dia melanjutkan aksinya setelah tahun 1992. Jalan tol I-70 melintasi Utah, Colorado, Kansas, Missouri, Illinois, Indiana, Ohio, West Virginia, Maryland, dan Pennsylvania. Yang berarti dia mungkin memiliki korban di semua negara bagian tersebut. Upaya besar telah dilakukan oleh kepolisian di berbagai negara bagian untuk menangkap pembunuh I-70. Tetapi sejauh ini upaya mereka belum membuahkan hasil. Siapapun yang memiliki informasi diminta untuk menghubungi Departemen Kepolisian St. Charles di 636-949-3300. Nomor 14. Pada tahun 2010, serangkaian perampokan merenggut nyawa 4 orang. Baru setelah pelaku mencoba menggunakan kartu ATM korban terakhirnya, ia berhasil ditangkap. John Wesley Yule sudah memiliki catatan kriminal yang panjang ketika ia ditangkap pada tahun 2010 karena mencuri di toko. Kejahatan yang dilakukannya bervariasi, mulai dari perampokan bersenjata, pembobolan, hingga pemalsuan cek. Kejahatan terbarunya adalah menukar label harga pada barang-barang di sebuah toko Home Depot. Tinggal di California, Yule bisa dijatuhi hukuman seumur hidup untuk kejahatan berat setelah 2 kali vonis pertamanya, sesuai aturan 3 strikes. Namun, di Los Angeles, aturan itu hanya berlaku jika kejahatan ketiga bersifat kekerasan. Yule adalah seorang aktivis terkenal yang menentang aturan 3 strikes secara keseluruhan, dan ia pernah tampil di acara TV untuk membahasnya. Yule dijatuhi hukuman 32 bulan penjara atas kejahatannya di Home Depot, tetapi hukuman itu ditunda agar ia bisa menjalani operasi yang sudah dijadwalkan sebelumnya. Yule memutuskan untuk menggunakan waktu itu untuk melakukan lebih banyak kejahatan dengan kekerasan. Korban pertamanya adalah Hannah Morcos yang berusia 80 tahun. Setelah membobol rumah keluarga Morcos, Yule bertemu dengan Hannah. Alih-alih melarikan diri, Yule menyerang pria tua itu dengan brutal dan memicu serangan jantung. Tubuh Hannah ditemukan oleh keluarganya keesokan harinya. Beberapa minggu kemudian, Yule membunuh korban keduanya, Dennis Roberts, yang tinggal di jalan yang sama dengan Yule. Namun tampaknya dia tidak memiliki masalah untuk melakukan kejahatan di dekat rumah. Dia mengikat wanita berusia 53 tahun itu dan membunuhnya sebelum mengacak-acak rumahnya. Hanya 9 hari kemudian, Limon dan Robin Tarney diserang. Yule menyamar sebagai petugas utilitas untuk masuk ke rumah mereka sebelum menyerang pasangan itu. Mereka juga diikat sebelum Yule menghabisi nyawa mereka. Sayangnya, butuh beberapa hari sebelum jasad mereka ditemukan setelah anggota keluarga yang khawatir meminta polisi melakukan pengecekan kondisi. Polisi yang menyelidiki kejahatan itu terkejut ketika kartu Robin digunakan di ATM. Kamera di mesin tersebut menangkap gambar jelas pelakunya, seseorang yang sangat dikenal oleh polisi. Setelah Yule ditangkap, ditemukan bahwa dia telah menjual barang-barang hasil perampokan di toko gadai, yang semakin menguatkan keterkaitannya dengan 2 perampokan sebelumnya. Dia menyatakan tidak membantah dakwaan tersebut dan akan menghabiskan sisa hidupnya di balik jeruji besi. Nomor 13. Pembunuh Monsterland adalah seorang pembunuh berantai yang sangat terkenal dan kejam yang merenggut nyawa 4 wanita di wilayah Monsterland, Jerman pada tahun 1970-an. Meskipun sudah ada imbalan untuk informasi dan DNA sang pembunuh berantai telah tercatat, dia belum pernah tertangkap oleh aparat penegak hukum. Semua kasusnya yang belum terpecahkan melibatkan wanita muda bertubuh ramping dan berambut gelap yang berusia antara 18 hingga 23 tahun. Masing-masing berakhir tragis setelah masuk ke dalam mobil bersama pembunuh berantai yang tidak dikenal itu. Yang pertama adalah Edeltraud von Boxel, seorang pekerja seks yang terlihat masuk ke dalam Volkswagen berwarna cerah pada malam tanggal 21 November 1971. Saksi mata yang juga seorang pekerja seks mengira saat itu Edeltraud telah mendapatkan pelanggan yang membayar. Beberapa jam kemudian, tubuh Edeltraud ditemukan di jalan tanah oleh seorang petani yang terkejut. Beberapa bulan berlalu sebelum seorang wanita bernama Barbara Storm menghilang setelah meninggalkan sebuah klub pada Mei 1972, diduga di tangan pembunuh Monsterland. Beberapa waktu berlalu sebelum si pembunuh berantai beraksi lagi.
Kali ini, seorang wanita bernama Marlies Hemmers sedang menumpang mobil bersama pacarnya ketika mereka menjadi bagian dari misteri kriminal nyata yang belum terpecahkan. Keduanya berpisah dengan alasan bahwa mereka memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan tumpangan jika sendirian. Beberapa saat kemudian, pacarnya sempat melihat Marlies lewat di kursi penumpang sebuah mobil hijau tua yang melintas. Dia sama sekali tidak bereaksi ketika dia melambaikan tangan kepadanya. Dia dilaporkan sebagai orang hilang ketika dia tidak tiba di tempat pertemuan yang telah disepakati. Target terakhir adalah Erika Kunz yang berusia 22 tahun. Wanita muda itu sedang menumpang pulang dari perpustakaan universitas ketika pembunuh berantai itu menyerangnya. Menurut laporan kejahatan terkait kasus yang belum terpecahkan ini, sebuah Mercedes abu-abu kemudian terlihat melaju sangat pelan di sepanjang jalan, mencari pintu masuk ke dalam hutan. Beberapa hari kemudian, jasad Erika yang hilang ditemukan di dekat lokasi di mana Mercedes tersebut terlihat melintas secara perlahan. Setelah 4 kejahatan mengerikan, pembunuh Monsterland tampaknya berhenti beraksi dan begitu saja lenyap tanpa jejak. Penyidik TKP berhasil menghubungkan 3 kasus yang belum terpecahkan ini, hanya karena jasad-jasad tersebut dibuang di tempat pembuangan yang sama. Penyidik forensik menemukan bukti DNA pembunuh berantai di bawah kuku Barbara saat dia berjuang untuk hidupnya. Dan pada suatu waktu di tahun 1990-an, DNA yang ditemukan di TKP dibandingkan dengan seorang tersangka potensial. Hasil penyelidikan forensik menunjukkan bahwa tersangka mereka bukanlah pelaku yang bertanggung jawab, dan kasus yang belum terpecahkan itu menjadi dingin. Sejak saat itu, berkas kasus dingin telah dibuka kembali beberapa kali, tetapi tidak pernah ditemukan kecocokan untuk pembunuh berantai misterius ini. Nomor 12. Salah satu dari banyak jenis kejahatan yang diselidiki FBI adalah pencurian karya seni. Beberapa dari kejahatan ini terkenal karena keburukannya di seluruh dunia, dan diyakini banyak pencurian karya seni terkait dengan kejahatan terorganisir. Pada tahun 2016, sebuah museum kecil di Springfield, Missouri menjadi korban dari salah satu kejahatan ini. Museum tersebut telah dibuka selama sekitar 1 jam ketika staf menyadari bahwa beberapa karya seni hilang. Pada tahun 1985, serangkaian cetakan Andy Warhol telah disumbangkan ke Museum Seni Springfield. Itu bukan lukisan asli yang dibuat oleh seniman terkenal tersebut, tetapi tetap saja bernilai sekitar 30.000 masing-masing. Koleksi 10 cetakan itu dipajang di Galeri Spratlin pada saat kejahatan terjadi. Salah satu petugas keamanan pada pagi hari tanggal 7 April menyadari bahwa 7 dari 10 cetakan hilang dari galeri. Dia mengira bahwa cetakan-cetakan itu telah diturunkan karena alasan resmi. Tak lama setelah itu, petugas keamanan lain melihat sesuatu yang aneh pada salah satu pintu yang menuju ke halaman. Serpihan kayu pohon telah diselipkan ke dalam kunci, yang memungkinkan seseorang membuka pintu dari luar meskipun dari dalam tampak terkunci rapat. Sekitar pukul 10 pagi hari itu, staf galeri menyadari bahwa lukisan-lukisan tersebut belum dipindahkan ke ruang penyimpanan. Lukisan-lukisan itu telah dicuri. Galeri sudah dikosongkan, tetapi sudah ada pengunjung yang keluar masuk, dan kemungkinan beberapa barang bukti sudah terkontaminasi. Kamera keamanan menangkap setidaknya 1 orang yang menyelinap masuk ke museum sekitar 12.20 dini hari. Kondisinya sangat gelap sehingga para penyelidik tidak dapat memastikan apakah kejahatan itu dilakukan oleh 1 orang atau lebih. Siapapun itu, mereka memanjat gerbang yang menghubungkan jalan ke halaman, lalu masuk melalui pintu yang telah dirusak dan langsung menuju Galeri Spratlin untuk mengambil cetakan Warhol. Dalam hitungan menit, mereka mengambil 7 dari 10 cetakan dan meninggalkan sisanya. Penyelidik berhasil mengambil beberapa sidik jari laten dari tempat kejadian perkara, karena serpihan dari pintu dan sebuah tanda keluar telah digunakan untuk menahan pintu tetap terbuka. Sejauh ini, belum ada tersangka yang diidentifikasi. Beberapa sumber melaporkan beberapa kejadian aneh yang terjadi sesaat sebelum kejahatan, seperti seorang kontraktor yang kehilangan kunci aksesnya, lalu menemukannya di bawah tempat sampah hampir segera setelah staf museum menanyakan tentang kunci yang hilang itu. Namun, tidak diketahui apakah FBI dan polisi percaya bahwa ini adalah ulah orang dalam atau bukan. Ada hadiah sebesar $25.000 untuk informasi yang mengarah pada pemulihan karya seni tersebut. Dan kantor FBI di Springfield dapat dihubungi langsung di 417-882-3303. Nomor 11. Jalan Raya Air Mata merujuk pada Jalan Raya 16, sebuah jalan sepanjang 725 km yang membentang dari Pangeran George hingga Pangeran Rupert di British Columbia, Kanada.
Meskipun jalan ini dipenuhi dengan keindahan alam, jalan raya ini menyimpan rahasia kelam. Sejak tahun 1970-an, puluhan wanita, terutama perempuan pribumi, telah hilang atau kehilangan nyawa mereka. Karena sebagian besar korban adalah perempuan pribumi, RCMP, polisi setempat, dan lembaga pemerintah kurang memberikan perhatian terhadap wabah yang terjadi tepat di depan mata mereka. Butuh waktu puluhan tahun bagi keluarga korban agar kasus mereka dianggap serius, serta mendapatkan penyelidikan dan keadilan yang layak mereka terima. Berbagai sumber menyebutkan statistik yang berbeda, namun diyakini bahwa setidaknya lebih dari 20 perempuan telah menghilang atau kehilangan nyawa di sepanjang Highway of Tears, meskipun jumlah sebenarnya bisa mencapai ratusan. Jalan raya ini melewati banyak komunitas adat yang memiliki akses sangat terbatas atau bahkan tidak ada sama sekali terhadap fasilitas umum. Tingkat kemiskinan di daerah ini tinggi yang menyebabkan banyak perempuan menumpang kendaraan untuk pergi ke sekolah, bekerja, atau bahkan sekedar menemui dokter. Tamara Lynn Chipman yang berusia 22 tahun adalah salah satu dari banyak perempuan yang menghilang di sepanjang Highway of Tears. Tamara terakhir terlihat pada 21 September 2005 di Prince Rupert di Jalan Raya 16 saat mencoba menumpang kendaraan menuju Teres. Beberapa saksi melihat Tamara berdiri di pinggir jalan, tetapi tidak ada yang melihat dengan siapa dia pergi. Beberapa minggu kemudian, keluarganya menyadari ada sesuatu yang salah ketika rekening banknya tidak pernah disentuh dan dia memiliki tunggakan sewa. Keluarganya melaporkan Tamara hilang ke polisi setempat dan RCMP, dan sejak awal, sikap mereka terhadap Tamara dan kasusnya sangat mengecewakan. Tamara memiliki riwayat menumpang dan bekerja di jalanan, meskipun itu adalah sesuatu yang sudah lama tidak dia lakukan. Media dan orang-orang di dunia maya langsung mencemarkan nama baiknya dan merasa sedikit simpati terhadap penumpang yang hilang itu. Beberapa pencarian untuk Tamara telah dilakukan, tetapi tidak pernah ditemukan tanda-tanda keberadaannya. Penduduk setempat percaya bahwa hilangnya orang-orang dan kejahatan-kejahatan ini adalah ulah seorang pembunuh berantai, atau bahkan beberapa pembunuh berantai yang memanfaatkan lokasi terpencil dan faktor-faktor lainnya. RCMP membentuk proyek EPANA pada tahun 2005 untuk menyelidiki kasus-kasus ini lebih dalam, tetapi sejauh ini belum ada penangkapan yang dilakukan. Proyek EPANA, para aktivis masyarakat adat dan keluarga korban terus mencari orang-orang yang mereka cintai dan menuntut agar pelaku bertanggung jawab dibawa ke pengadilan. Nomor 10. Teman-teman dan tetangga Irina Gaidamachuk mengenalnya sebagai seorang ibu penyayang yang membantu di sekolah putrinya. Suaminya tahu bahwa dia memiliki masalah alkohol, tetapi tidak pernah menyadari sejauh apa dia akan melakukan demi mendapatkan minuman. Gaidamachuk lahir di Uni Soviet dan akhirnya bertemu serta menikah dengan suaminya, Yuri. Pada awalnya semuanya tampak baik-baik saja, tetapi Gaidamachuk sudah memiliki masalah alkohol. Masalah itu menjadi sangat parah sampai Yuri mengambil alih akses keuangan mereka, khawatir dia akan menghabiskan semuanya untuk membeli vodka. Meskipun begitu, dia tetap saja menemukan cara untuk mendapatkan alkohol, sambil tetap menjaga citra sebagai seorang ibu biasa. Pada saat yang sama, sepanjang tahun 2000-an, para wanita lanjut usia di daerah itu hidup dalam ketakutan. Kejahatan itu dimulai pada bulan Juni tahun 2002. Seorang wanita lanjut usia ditemukan di rumahnya dengan luka parah di kepalanya. Tampaknya dia telah dipukul dengan palu. Uang telah dicuri dari dompetnya, tetapi jumlahnya kurang dari $25. Selama 8 tahun berikutnya, 17 wanita lagi menjadi korban penjahat yang mengerikan ini. Awalnya polisi percaya bahwa mereka sedang mencari seorang pria. Sepertinya itu satu-satunya kemungkinan mengingat kejahatannya begitu brutal. Namun hal itu terbukti tidak benar ketika salah satu korban berhasil melarikan diri dari apa yang disebut monster Rusia. Wanita lanjut usia itu ditemukan di lantai apartemennya dengan luka parah di kepala. Apartemennya telah diacak-acak, tetapi hanya sejumlah kecil uang yang diambil. Saat di rumah sakit, dia memberitahu polisi bahwa yang menyerangnya adalah seorang wanita. Awalnya, polisi percaya bahwa dia mengalami gangguan mental dan mengira pelakunya hanyalah seorang pria yang mengenakan gaun. Tetapi korban terus bersikeras dan akhirnya dia dipercaya. Polisi sekarang sedang memburu seorang wanita. Ribuan orang diwawancarai dan seorang wanita bernama Marina Valieva ditangkap. Marina mengaku melakukan kejahatan tersebut di bawah tekanan dari polisi, tetapi serangan-serangan itu terus berlanjut. Baru setelah wanita ke-17 kehilangan nyawanya akibat pembunuh berantai itu, polisi berhasil mengidentifikasi pelaku sebenarnya. Korban terakhir adalah seorang wanita berusia 81 tahun bernama Alexandra. Para tetangga sempat melihat dengan jelas wanita yang datang untuk mendekorasi apartemen Alexandra dan memberikan ciri-cirinya kepada polisi ketika jasad Alexandra ditemukan.
5 hari setelah sketsa polisi dikeluarkan, Guy Demachuk diidentifikasi sebagai pelaku kejahatan. Awalnya dia mengaku dan mengatakan kepada polisi bahwa dia mengambil nyawa para korbannya agar bisa mendapatkan uang untuk membeli alkohol. Di pengadilan, dia mencoba menyangkal kejahatannya, tetapi tetap dinyatakan bersalah. Dia dijatuhi hukuman hanya 20 tahun penjara. Nomor 9. Aktif pada tahun 1960-an, Jack the Stripper adalah salah satu pembunuh berantai paling kejam yang tidak pernah tertangkap. Seperti Jack si pencabik yang lebih terkenal, individu yang kurang terkenal ini juga berburu di London dan memilih jenis wanita yang sama, yaitu pekerja jalanan. Pada bulan Februari 1964, tubuh Hannah Telford ditemukan di tepi sungai Thames dekat gedung klub London Corinthian Sailing Club, tepat di sebelah barat jembatan Hammersmith. Pembunuh berantai yang sakit jiwa itu telah mengambil pakaian dalamnya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Selama 12 bulan berikutnya, 5 mayat lagi ditinggalkan oleh pelaku mengerikan itu. 4 di jalanan dan gang, dan 1 di sebuah gudang penyimpanan. Mereka semua kehilangan pakaian, itulah sebabnya si pembunuh berantai mendapat julukan itu, dan mereka semua tewas karena kekurangan oksigen. Kasus misteri pembunuhan terkenal ini memicu salah satu perburuan terbesar dalam sejarah Inggris. Para penyelidik kejahatan ingin kasus pembunuhan ini terpecahkan dan pembunuh berantai itu tertangkap, tidak seperti Jack the Ripper yang terkenal dari 2 abad sebelumnya. Polisi mewawancarai ribuan tersangka kriminal dan akhirnya mempersempit daftar tersangka mereka menjadi hanya 3 orang yang mencurigakan dan menakutkan. Setelah para penyelidik kejahatan mengungkapkan bahwa mereka telah mempersempit daftar tersangka mereka, kasus misteri pembunuhan yang belum terpecahkan itu secara misterius berhenti. Secara kebetulan, ini terjadi sekitar waktu salah satu tersangka, seorang pria bernama Mondo Irlandia, mengakhiri hidupnya sendiri. Di sejumlah kasus pembunuhan yang belum terpecahkan, seorang penyelidik TKP menemukan bercak cat aneh yang sama berserakan di sekitar lokasi kejadian. Petunjuk itu akhirnya dikaitkan dengan sebuah bengkel cat kendaraan di Heron Trading Estate, yang tidak jauh dari tempat salah satu mayat ditemukan. Mondo Irlandia juga dikaitkan dengan kawasan yang sama. Dia dicurigai sebagai pembunuh berantai terkenal selama bertahun-tahun, tetapi kemudian terungkap bahwa dia berada di Skotlandia pada saat beberapa kejahatan itu terjadi. Jadi, misteri yang sebenarnya tidak pernah terpecahkan. Tersangka misteri pembunuhan lainnya termasuk Freddie Mills, seorang petinju, dan Harold Jones. Sebagai alternatif, beberapa komunitas kejahatan nyata berspekulasi bahwa kejahatan tersebut dilakukan bukan oleh satu orang menakutkan, tetapi oleh beberapa orang menakutkan yang bekerja sama dan tidak pernah tertangkap. Nomor 8. Pada tahun 2020, FBI mengumumkan akan membuka kembali kasus lama kejahatan terhadap Mary Sparks yang tetap belum terpecahkan sejak tahun 1975. Lebih dari 45 tahun setelah seseorang menghilangkan nyawa lulusan muda Universitas New Mexico itu, keluarganya masih mencari jawaban. Mary, yang biasanya dipanggil dengan julukan Molly, berusia 21 tahun pada tahun 1975. Dia baru saja lulus dari universitas dan sangat menantikan untuk memulai kehidupan dewasanya. Dia memiliki rencana untuk bepergian ke Eropa dan mengunjungi teman-teman lamanya. Tetapi pada tanggal 23 Juli 1975, justru teman-teman yang lebih dekat dengan rumah yang sangat ia nantikan untuk bertemu. Menurut berkas FBI-nya, Molly adalah anggota tim rugby wanita dan malam itu dia berencana pergi ke sebuah bar lokal untuk bertemu dengan beberapa rekan setimnya. Bar yang dimaksud adalah Rosa's Cantina Nalo Donuts, yang sering dikunjungi oleh para mahasiswa, profesional muda, dan kelompok motor bandidos. Pada malam itu, sedang ada promo minuman tequila seperempat gelas dan band lokal sedang tampil. Tempat itu pasti ramai karena minuman murah, meskipun Molly sendiri bukan peminum berat. Dia meminjam Grand Torino putih biru milik ayahnya untuk melakukan perjalanan itu. Jika dia memberitahu keluarganya nama teman-teman yang akan dia temui, informasi itu tidak dipublikasikan. Tidak ada apapun tentang apa yang terjadi di bar yang juga dipublikasikan. Diduga dia berada di bar antara pukul 9 malam hingga 11 malam. Beberapa anggota lain dari tim rugby-nya mengonfirmasi bahwa mereka berada di Rosa's Cantina malam itu, tetapi tidak ada dari mereka yang melihat sesuatu yang tidak biasa. Pada suatu saat, Molly pergi, tetapi dia tidak pernah sampai di rumah. Ketika dia tidak pulang malam itu, orang tuanya mulai khawatir. Ayahnya pergi mencari dia keesokan paginya. Mobilnya tetap berada di tempat parkir tempat Molly meninggalkannya, tetapi tidak ada tanda-tanda putrinya. Molly tidak akan hilang terlalu lama.
Hari itu juga tubuhnya ditemukan di selokan tidak jauh dari bar tersebut. Dia mengalami luka akibat benda tumpul dan sudah tidak bernyawa lagi. Cuaca yang basah membuat polisi tidak bisa mengumpulkan banyak bukti dari tempat kejadian perkara. Tidak ada jejak kaki. Penyelidikannya sendiri pada awalnya tidak berjalan dengan baik dan berkas kasusnya sempat hilang. Lalu kasus itu menjadi kasus dingin. Selama bertahun-tahun hanya ada sedikit petunjuk. FBI mengimbau masyarakat untuk memberikan informasi dan mereka percaya bahwa orang-orang yang bertanggung jawab mungkin masih berada di komunitas tersebut dan berharap seiring berjalannya waktu serta perkembangan teknologi baru, mereka akhirnya bisa memecahkan kasus ini. Nomor 7. Juli 2007 menandai awal dari periode teror dan ketakutan bagi masyarakat Brazil. Beberapa hari sebelumnya, ratusan orang berbaris di jalan untuk merayakan bulan kebanggaan LGBTQ ketika sesuatu yang tak terbayangkan terjadi. Hingga hari ini, polisi Brasil masih berusaha keras memburu seorang pembunuh berantai yang dikenal sebagai Rainbow Maniac. Pada tanggal 4 Juli, Jose Enrique yang berusia 32 tahun memasuki Taman Petropolis, tanpa mengetahui bahwa ia tidak akan pernah keluar hidup-hidup. Taman Petropolis yang terletak di Brazil adalah tempat pertemuan yang terkenal bagi pria gay, terutama pria yang masih merahasiakan orientasi seksualnya. Taman tersebut sering melihat puluhan pria keluar masuk untuk bertemu atau sekedar berkumpul bersama. Suatu sore, orang-orang sedang berjalan di taman ketika mereka menemukan tubuh Jose yang berusia 32 tahun. Dia mengalami beberapa luka di kepalanya dan dia ditemukan telanjang. Pelaku juga membungkus celananya di sekitar lututnya dengan sengaja untuk mempermalukannya. Warga sangat ketakutan ketika kematian Jose menjadi berita utama. Pria-pria yang biasanya bertemu untuk berkenalan mulai saling menjaga dan mengambil tindakan pencegahan ekstra. Namun sayangnya semua itu tidak cukup untuk menyelamatkan mereka dari si maniak pelangi. Selama 2 tahun, komunitas LGBTQ Brazil menjadi sasaran dan kota itu dilanda ketakutan. Secara total, si maniak pelangi merenggut nyawa 13 pria, 12 diantaranya mengalami luka tembak di kepala. Modus operandinya tetap sama dan sebagian besar korban ditemukan di Taman Petros. Sebuah satuan tugas dibentuk dan puluhan petugas bekerja menangani kasus ini siang dan malam. Selama penyelidikan, diduga bahwa si maniak pelangi mungkin bertemu dengan para korbannya melalui ruang obrolan online dan aplikasi kencan. Meskipun penyelidikan dilakukan secara intensif, hanya satu tersangka yang pernah ditemukan, Hiro Francisco Franco, seorang mantan polisi. Hingga saat ini, belum ada bukti yang ditemukan untuk secara meyakinkan mengaitkan pria ini dengan rangkaian kejahatan tersebut. Sayangnya, kekerasan homofobik bukanlah hal yang jarang terjadi di Brazil, dan para penyelidik sedang mencari seseorang yang memiliki kebencian mendalam terhadap komunitas LGBTQ. Tidak ada seorang pun yang pernah ditangkap sehubungan dengan pembunuhan-pembunuhan tersebut, dan si maniak pelangi masih bebas berkeliaran di jalanan Brazil. Dalam beberapa tahun sejak kejahatan pertama, penyelidikan hampir terhenti karena kurangnya bukti dan petunjuk. Siapapun yang memiliki informasi diminta untuk menghubungi polisi militer negara bagian Sao Paulo di 1142 071 916 nomor 6. Ada sejumlah kasus yang mengkhawatirkan tentang tenaga medis yang dengan sengaja mengambil nyawa orang-orang yang berada dalam perawatan mereka. Banyak dari kasus tersebut melibatkan orang-orang yang percaya bahwa mereka membantu korban mereka di akhir hidupnya. Namun bukan itu yang terjadi pada Victorino Chua. Chua telah dinyatakan bersalah karena mengambil nyawa 2 pasiennya dengan meracuni mereka menggunakan insulin. Namun, tak terhitung jumlah lainnya juga diracuni, dan setidaknya 3 orang lainnya meninggal setelah menerima obat yang telah dicampuri. Kejahatan tersebut terjadi di Rumah Sakit Stepping Hill pada tahun 2011 dan 2012. Chua adalah seorang perawat asal Filipina yang pindah ke Inggris pada tahun 2002. Sepanjang karirnya, baik di Filipina maupun di Inggris, dia memiliki masalah dengan mencuri. Banyak dari pencurian yang dilakukannya adalah uang, tetapi dia juga mencuri obat-obatan. Namun, itu tidak menghentikannya untuk mendapatkan rekomendasi, dan pada tahun 2009, dia mendapatkan posisi staf di rumah sakit Stockport. Chua tidak bisa menyesuaikan diri dengan baik di rumah sakit itu. Ada tuduhan terhadap pasien bahwa dia memberikan perawatan yang tidak diperlukan kepada mereka. Staf juga menemukan masalah dengan keterampilan interpersonalnya. Chua mengklaim bahwa dia diperlakukan tidak baik oleh pasien dan staf dan menulis dalam sebuah surat yang bertele-tele bahwa perlakuan terhadapnya telah menyebabkan seorang malaikat berubah menjadi jahat. Pada tahun 2011, dia mulai mengutak-atik kantong salain yang akan diberikan kepada pasien. Chua menambahkan sejumlah besar insulin ke dalam kantong-kantong tersebut.
Meskipun insulin penting bagi semua manusia, terlalu banyak insulin dapat menyebabkan kadar glukosa rendah dan membuat pasien menjadi hipoglikemik. Kondisi ini dapat menyebabkan kerusakan pada otak dan sistem saraf pusat. Kondisi ini juga dapat menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki dan merenggut nyawa. Awalnya tidak jelas apa yang terjadi, tetapi kemudian staf medis menyadari bahwa beberapa kantong cairan salin tampak berbusa. Kecurangan itu terungkap, tetapi mencari tahu siapa pelakunya tidak semudah itu. Pada Juli 2011, seorang perawat bernama Rebecca Layton ditangkap. Sidik jarinya ditemukan pada kantong yang terkontaminasi, dan polisi menemukan postingan Facebook di mana dia mengaku minum alkohol dan berpesta untuk mengatasi stres pekerjaannya. Setelah 6 minggu, polisi menghentikan kasus terhadap Rebecca. Baru setelah Chua mengubah metodenya, dia akhirnya tertangkap. Tampaknya Chua tidak lagi puas membiarkan racunnya digunakan secara kebetulan. Dia mengedit catatan medis untuk memesan obat yang tidak diperlukan bagi pasien. Lebih mudah mengaitkan dia dengan perubahan-perubahan itu, dan polisi memastikan bahwa dia memiliki akses ke kantong sel lain pada setiap kejadian keracunan. Dia mengaku tidak bersalah, tetapi dinyatakan bersalah karena mengambil nyawa 2 pasien serta mencelakai tak terhitung banyaknya orang lainnya. Nomor 5. Pada tahun 2017, seorang individu yang bekerja di perusahaan pelacak satelit menerima email aneh dari seseorang yang tampaknya adalah rekan kerjanya. Meskipun rekan kerjanya fasih berbahasa Inggris, orang yang menulis email tersebut jelas kesulitan dengan bahasa itu. Email tersebut menawarkan sebuah perangkat lunak baru dan terbaik untuk melacak satelit. Tentu saja, orang yang menerima email tersebut merasa curiga. Tetapi karena email itu berasal dari seseorang yang dapat dipercaya, dia meneruskannya ke pihak berwenang untuk berjaga-jaga. Ini bukanlah email serupa pertama yang dikirimkan kepada orang-orang di industri kedirgantaraan, yang mengaku berasal dari seseorang yang pernah bekerja dengan mereka. Orang-orang di seluruh Amerika Serikat dan beberapa negara lain telah menerima email serupa selama beberapa tahun terakhir. Dan pada musim panas tahun 2017, email-email tersebut akhirnya menarik perhatian FBI. Pemilik perusahaan pelacak satelit menyelidiki kode dalam email tersebut yang mengungkapkan pesan tersembunyi yang mengatakan, "Halo, tim koder gelap Iran," dan ditandatangani menggunakan nama samaran 3 orang. Nama-nama tersebut kemudian diketahui adalah Said Arabi, Muhammad Espargam, dan Muhammad Bayati. Ketiganya terutama dikenal karena aksi vandalisme, meretas situs web perusahaan penting Amerika Serikat dan Israel, sehingga mereka menampilkan pesan-pesan yang mendukung Iran. Namun, email phishing di bidang kedirgantaraan mengungkapkan bahwa mereka adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Bagi FBI, tidak sulit untuk melacak dari mana email-email tersebut berasal. Meskipun para peretas mencoba menyamarkan lokasi mereka, semua email tersebut telah didaftarkan oleh seseorang dengan alamat IP Iran. Dan email cadangan untuk masing-masing mengarahkan para penyelidik ke situs web Arabi. Dari sana, para pejabat berhasil menemukan resume Arabi, di mana ia membanggakan pekerjaannya sebagai perwira intelijen dan manajer operasional untuk divisi udara, antariksa, dan cyber IRGC. Dia juga mengklaim telah meretas sebuah perusahaan yang bergerak di bidang kedirgantaraan dan satelit, serta sebuah perusahaan penerbangan di Inggris. Arabi dan komplotannya telah mencuri informasi dari target-target terkemuka yang bekerja di industri kedirgantaraan, dan membuat profil palsu untuk mereka, termasuk akun media sosial. Mereka akan mengirimkan email phishing ini yang jika tautannya diklik akan memberi Arabi dan komplotannya akses jarak jauh ke komputer yang seharusnya aman. Mereka mengekstrak data dan memasang pintu belakang yang memungkinkan mereka mendapatkan akses lebih mudah di masa depan. 2 perusahaan, yaitu perusahaan pelacakan satelit waktu nyata dan perusahaan komunikasi data satelit, diketahui telah menjadi korban, tetapi kemungkinan ada perusahaan lain yang juga menjadi target. Ketiganya didakwa pada September 2020, tetapi masih tinggal di Iran. Nomor 4. Pada Mei 2017, NHS di Inggris Raya lumpuh total ketika dokter, perawat, dan anggota staf lainnya terkunci dari sistem komputer oleh sebuah malware. Yang luar biasa, segera terungkap bahwa ini bukanlah serangan yang ditargetkan untuk melumpuhkan sistem kesehatan suatu negara. Ini semua hanya soal uang, meskipun tidak jelas berapa banyak uang yang sebenarnya diterima oleh para peretas.
Perangkat lunak WannaCry menginfeksi ratusan ribu komputer di seluruh dunia, mengunci orang-orang dari perangkat mereka, dan menuntut antara 300 hingga 600 Bitcoin agar kendali dapat dikembalikan. Perangkat lunak ini memanfaatkan kelemahan pada sistem operasi Microsoft yang sebenarnya sudah diperbaiki oleh perusahaan teknologi tersebut melalui sebuah patch. Namun, mereka yang belum memperbarui perangkat lunaknya tetap rentan. Lembaga keamanan siber Inggris dan penyelidik swasta lainnya mulai bekerja untuk mencoba menentukan siapa peretas tersebut. Semua bukti mengarah pada sebuah organisasi bernama Grup Lazarus, sebuah organisasi yang sudah sangat dikenal oleh otoritas Amerika Serikat. Grup Lazarus diyakini merupakan tim peretas yang didukung oleh pemerintah Korea Utara. Grup ini telah beroperasi setidaknya sejak tahun 2009 ketika mereka terutama menyerang Korea Selatan. Namun, mereka pertama kali menjadi terkenal karena keburukannya pada tahun 2014 melalui serangan terhadap Sony. Diduga Sony menjadi target karena film satir terbarunya tentang pemimpin Korea Utara. Lebih dari 100 terabyte data diyakini telah dicuri selama setidaknya 2 bulan dan informasi pribadi tentang staf Sony bocor di internet. Setelah itu, tujuan utama organisasi tersebut tampaknya adalah mendapatkan uang. Mengingat banyaknya embargo yang diberlakukan pada negara tersebut, pemerintah Korea Utara mendapatkan sebagian besar uangnya melalui cara-cara ilegal, termasuk malware. FBI telah mengidentifikasi sejumlah individu yang diyakini sebagai bagian dari kelompok Lazarus, termasuk Park Jin-hyek. Hayek adalah warga negara Korea Utara yang menempuh pendidikan di sebuah universitas teknologi. Tidak lama setelah dia lulus, dia mulai bekerja di bidang TI untuk pemerintah dan segera menjadi bagian dari kelompok peretas pemerintah. Korea Utara secara resmi membantah keberadaan Park Jin-hyek dan tentu saja membantah bahwa pemerintah terlibat dalam kejahatan yang dituduhkan kepada kelompok Lazarus. Namun, hal itu tidak menghentikan Amerika Serikat untuk mendakwa Hayek sebanyak 2 kali. Yang pertama adalah karena keterlibatannya dalam serangan terhadap Sony. Dan awal tahun ini, dia didakwa untuk kedua kalinya atas pemerasan sebesar 1,3 miliar dolar dari bisnis-bisnis di seluruh dunia. Namun karena saat ini dia tinggal di Korea Utara, kecil kemungkinan dia akan segera ditangkap dalam waktu dekat. Nomor 3. Tidak semua kelompok peretas yang terhubung dengan pemerintah nasional bekerja secara eksklusif untuk rezim yang mereka dukung. Beberapa, seperti halnya APT41, menyeimbangkan spionase yang didukung pemerintah dengan kejahatan siber yang dilakukan untuk keuntungan pribadi mereka sendiri. Kelompok APT41 atau Double Dragon merujuk pada sekelompok peretas yang berbasis utama di Tiongkok. FBI meyakini kelompok ini terutama bekerja untuk pemerintah Tiongkok karena mereka menggunakan teknologi yang biasanya hanya digunakan oleh pihak-pihak yang terhubung dengan lembaga pemerintah. Kejahatan yang dituduhkan kepada mereka mulai dari memasang ransomware dan meminta pembayaran dari korban hingga meretas sistem reservasi hotel sebelum kunjungan pejabat Tiongkok. Menurut perusahaan keamanan siber FireEye, target utama mereka biasanya adalah perusahaan teknologi di masa lalu. FBI meyakini peretasan-peretasan ini sejalan dengan tujuan pemerintah Tiongkok karena mereka berencana memperluas peran mereka sendiri di industri ini. Dan peretasan tersebut kemungkinan besar memang diminta secara khusus. Namun, pada awal tahun 2020, kelompok tersebut mulai melakukan serangan besar-besaran terhadap berbagai perusahaan. Perbankan, pertahanan, kesehatan, manufaktur, minyak dan gas, farmasi, telekomunikasi, dan transportasi. Perusahaan-perusahaan dari seluruh dunia menjadi target dan diracuni. Kode dan program dipasang ke dalam sistem mereka. Namun APT41 relatif unik karena mereka tidak hanya menggunakan teknologi yang disediakan pemerintah untuk pekerjaan spionasnya. Ketika tidak bekerja untuk pemerintah, kelompok peretas ini menargetkan perusahaan-perusahaan demi keuntungan finansial mereka sendiri. Perusahaan video game telah menjadi target populer karena kelompok ini mampu memanipulasi mata uang virtual serta menyuntikkan kode berbahaya ke dalam file yang sebenarnya sah. Seorang warga negara Inggris yang tidak dikenal juga menjadi target serangan ransomware. Mengingat berbagai serangan yang terjadi, menentukan secara pasti mana yang dapat dikaitkan dengan APT41, dan mana yang merupakan organisasi lain tidaklah mudah.
Namun FBI telah berhasil mengidentifikasi sejumlah individu yang mereka yakini sebagai bagian dari organisasi tersebut. Pada tahun 2019, dua warga negara Tiongkok bernama Zhang Haoran dan Tan Delin didakwa. Setelah serangan besar-besaran pada awal tahun 2023, warga negara Tiongkok lainnya didakwa secara terpisah. Meskipun kelima orang tersebut diyakini merupakan bagian dari APT-41. Namun, pemerintah AS belum berhasil meyakinkan otoritas Tiongkok untuk bekerja sama menangkap para pelaku kejahatan tersebut, yang justru semakin memperkuat keyakinan mereka bahwa kelompok itu dilindungi oleh otoritas Tiongkok. Nomor 2. Bahkan, sesuatu yang sangat bermanfaat bagi dunia, seperti upaya menciptakan vaksin di tengah pandemi global pun tidak luput dari upaya peretasan. Pada tahun 2020, pejabat Amerika Serikat mengumumkan bahwa mereka telah mendakwa Li Xiaoyu dan Dong Xiaozi atas serangan yang mereka lakukan. Bukan hanya pada perusahaan-perusahaan yang berupaya melawan COVID-19, tetapi juga tak terhitung banyaknya perusahaan lain selama aksi kejahatan mereka yang berlangsung 10 tahun. Amerika Serikat mengklaim bahwa kedua peretas tersebut bekerja sama dengan pemerintah Tiongkok, dan ini merupakan bagian dari upaya Tiongkok untuk menyalip negara-negara lain dalam memerangi penyakit menular tersebut. Tiongkok membantah bahwa siapapun yang bekerja untuk mereka telah menargetkan perusahaan-perusahaan bioteknologi yang dimaksud. Li dan Dong telah aktif jauh sebelum upaya peretasan terhadap perusahaan-perusahaan bioteknologi tersebut. Keduanya diketahui telah aktif sejak tahun 2009 dan pertama kali berselisih dengan pemerintah Amerika Serikat ketika mereka membobol komputer di lokasi fasilitas produksi nuklir yang sudah dinonaktifkan. Mereka juga berhasil masuk ke dalam sistem para kontraktor pertahanan, mencuri informasi militer sensitif tentang satelit militer dan sistem komunikasi. Para penjahat tersebut telah menargetkan perusahaan-perusahaan di seluruh dunia, mencuri data intelektual. Kadang-kadang mereka menuntut pembayaran dari perusahaan agar kode sumber mereka tidak dipublikasikan secara online. Biasanya, informasi tersebut hanya dicuri saja. Menurut pejabat di Amerika Serikat, pencurian ini merupakan bagian dari upaya Tiongkok untuk mengembangkan industri mereka sendiri. Dan pemerintah telah menggunakan pengaruh ekonominya untuk menghentikan negara-negara kecil berbicara tentang kejahatan tersebut. Sepanjang karir kriminal mereka diyakini telah mencuri rahasia dagang dan informasi pemerintah senilai ratusan juta dolar, dan menggunakan informasi tersebut untuk memperkaya diri mereka sendiri serta Tiongkok. Namun upaya-upaya ini sebagian besar berhenti pada akhir tahun 2019 ketika Li dan Dong mengalihkan fokus mereka ke target baru. Setidaknya 3 perusahaan bioteknologi di AS termasuk Moderna menjadi target. Serangan-serangan tersebut merupakan aktivitas pengintaian yang berarti bisa berupa apa saja, mulai dari mencoba menemukan kelemahan hingga mencari informasi setelah berhasil masuk ke dalam jaringan. Menurut pihak berwenang, tidak ada indikasi bahwa informasi apapun tentang penelitian perusahaan telah dicuri. Namun, ada kemungkinan mereka telah mengakses sesuatu tanpa pernah diketahui oleh pihak berwenang. Mereka juga diduga terlibat dalam menargetkan para pembangkang politik, individu vokal yang telah berbicara menentang catatan hak asasi manusia Tiongkok, dan tindakan kontroversial lainnya. Nomor 1. Maxim Yakubets dijuluki sebagai penjahat dunia maya terbesar dalam sejarah. Dia menjadi subjek hadiah terbesar dari FBI untuk informasi tentang penjahat dunia maya yang mengarah pada penangkapannya. Namun, dia tidak berusaha keras untuk menyembunyikan kekayaannya atau kejahatannya saat memamerkan kekayaannya di Rusia. Sejak tahun 2009, Yakubets telah memimpin kelompok kejahatan dunia maya Evil Corp yang telah mencuri puluhan juta dolar dari korban di seluruh dunia. Semua orang, mulai dari perusahaan teknologi tinggi hingga individu biasa, telah menjadi target, dan kelompok ini menunjukkan sedikit tanda akan berhenti. Tujuan utama Yakubets selalu untuk mendapatkan keuntungan finansial. Kelompok ini memulai dengan email phishing dan memasang malware yang memungkinkan mereka mengakses rekening bank seseorang. Mereka kemudian akan menguras rekening tersebut, menyebabkan kehancuran finansial bagi individu di seluruh Eropa dan Amerika Utara. Namun kejahatan Yakubets menjadi lebih besar, menargetkan perusahaan-perusahaan yang bernilai jutaan dolar. Pada Juli 2020, perusahaan teknologi GPS, Garmin, menjadi target para peretas. Semua data perusahaan dienkripsi, sehingga tidak dapat diakses oleh siapapun yang bekerja di perusahaan tersebut sampai tebusan dibayarkan.
Itu bukanlah perusahaan pertama yang menjadi sasaran serangan seperti itu. Evil Corp telah mengklaim bertanggung jawab atas serangan serupa terhadap 8 perusahaan yang masuk daftar Fortune 500 dan 1 media berita besar di antara lainnya. Dengan semakin banyak orang bekerja dari rumah, kelompok peretas tersebut mampu menjangkau lebih banyak bisnis dibanding sebelumnya pada tahun 2020, karena orang-orang lebih mungkin bekerja menggunakan perangkat yang kurang aman. Semua uang itu telah memungkinkan Yakubets untuk menjalani gaya hidup mewah. Video dirinya memamerkan koleksi supercar yang sangat banyak dan melakukan manuver berputar-putar di sekitar petugas polisi telah muncul secara online. Pernikahannya bahkan diyakini menelan biaya lebih dari $250.000. Namun Yakubets dicari bukan hanya karena kejahatan finansialnya. Dia diketahui pernah bekerja untuk Badan Intelijen FSB Rusia dan merupakan menantu dari mantan perwira unit pasukan khusus elit FSB. Pada tahun 2018, dia sedang berusaha mendapatkan lisensi untuk bekerja dengan informasi rahasia Rusia. Dan diyakini sekarang dia mungkin menggunakan kemampuan meretasnya untuk kegiatan mata-mata. Menurut perusahaan konsultan keamanan TrueSec, Evil Corp mungkin sekarang hanya menggunakan serangan ransomware sebagai kedok untuk tujuan sebenarnya mereka. Terima kasih banyak sudah menonton. Jika kalian suka video ini, jangan lupa klik tombol suka. Jangan lupa juga untuk subscribe dan klik lonceng notifikasi agar selalu tahu semua unggahan kami berikutnya. Tapi saya top 5 announce dan saya akan bertemu kalian di video berikutnya.